bertamu di waktu yang tepat, dan memberitahukan terlebih dahulu kapan kamu akan datang. Mengajak anak-anak bila memang diundang dan dipersilahkan boleh membawa anak-anak. Pastikan kita membawa anak-anak tentunya apabila mereka mengundang kita plus keluarga. Pastikan apa ini acara dewasa saja atau memang acara untuk keluarga yang boleh membawa anak. Apabila kamu akan membawa sesuatu untuk anak-anak mereka, bingkisan, tanyakan terlebih dahulu. Sampaikan niatan kamu untuk membawa bingkisan untuk anaknya. Nah, setelah di rumah teman kita sebagai orang tua juga menjaga tata krama dan kenyamanan bersama. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maximedia Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Kali ini kita akan berbincang tentang bertamu ke rumah teman atau saudara dengan membawa anak. Berkunjung ke rumah teman atau saudara dengan mengajak anak bisa fun, bisa juga mengurangi keleluasaan kita untuk berinteraksi dengan tuan dan nyonya rumahnya. Terutama bila anak-anak kita masih di bawah 10 tahun yang masih perlu pengawasan. Tentu kita tetap ingin semua bisa menikmati kebersamaannya saat itu. Baik itu pesta atau sekedar makan siang bersama. Lain kalau itu silaturahmi lebaran. Yuk kita bahas di sini. Dan ini juga yang saya ambil dari yang pernah saya perhatikan dan alami dari berbagai situasi, baik sebagai tamu maupun sebagai tuan rumah. Jika ingin mengajak anak-anak serta 3 pendekatannya sebagai berikut. Pertama-tama dan terpenting ini, pastikan kita membawa anak-anak tentunya apabila mereka mengundang kita plus keluarga. Pastikan apa ini acara dewasa saja atau memang acara untuk keluarga yang boleh membawa anak. Kedua, bila tidak dan mereka tidak welcoming atau malah alergi pada anak-anak, mungkin karena rumahnya banyak pecah belahnya atau ya mereka kurang suka dengan anak kecil. Maka apabila kita tidak bisa meninggalkan anak-anak kita bisa regret atau decline atau mohon maaf kita tidak bisa join ke acaranya, tidak bisa menghadiri acaranya. Ketiga, bila tuan rumah atau temanmu ini insist ngotot untuk kamu datang dengan anak-anakmu, tanyakan apabila mereka tidak keberatan kita membawa pengasuhnya juga. Berikut adalah ground rules-nya. Bila tuan rumah mengundang kita dengan anak-anak kita dan mereka sendiri memiliki anak yang sebaya, ini bagus karena anak-anak kita bisa bersama play dates, bisa bermain bersama. Maka bawalah sesuatu untuk anak-anak mereka. Apabila kamu akan membawa sesuatu untuk anak-anak mereka, bingkisan, tanyakan terlebih dahulu. Sampaikan niatan kamu untuk membawa bingkisan untuk anaknya. Jangan sampai kita salah membeli kue yang anaknya ternyata alergi misalnya, atau mainan yang mereka dilarang. Sebelum berangkat, buatlah tata tertib dan nasihat kepada anak-anak kita. Komunikasikan, ajak mereka berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh mereka. Artinya bertamu itu apa? Mulai dengan
kalian kenalkan Tante Siska. Nah, Mama diundang dan kalian juga. Kita tidak mengajak anak-anak yang sama sekali mereka belum saling mengenal karena akan lebih sensitif. Kedua, kita sampaikan juga kepada anak-anak nanti ada siapa saja di sana. Ketiga, behavior dan manners mereka selama di sana. Keempat, buatlah perjanjian juga jam berapa nanti akan pulangnya. Karena walaupun anak-anak enjoy, anak-anak menikmati bermain dengan teman-teman barunya, setelah beberapa jam mereka bisa bosan. Entah itu karena teman barunya kurang cocok atau ya memang mereka sudah bosan dan capek dan ingin pulang. Maka kita sebagai orang tua juga harus menepati. Mereka pasti akan menagih. Ini sudah jam 3, Ma. Katanya tadi kita hanya sampai jam 3. Pastikan anak-anak sudah makan terlebih dahulu. Jadi, walaupun di sana akan disuguhkan makanan, anak tidak cranky, tidak merengek bila makanan belum keluar, belum disajikan. Keenam, bila temanmu tidak memiliki anak, kita bisa membawa krayon, menggambar, dan kertas favorit gambarnya, agar anak kita bisa anteng, bisa tenang, bermain dan menggambar di kertas krayonnya sendiri. Tanyakan temanmu apakah ada ruang untuk mereka bisa melakukan favoritnya ini. Etika dasar yang kita terapkan ke anak-anak. 1. Mengucapkan salam saat dibukakan pintu. Menyapa om, tante, kak, dan menjabat tangan bersalaman. Juga menyapa yang lain yang ada di rumah tersebut dengan sopan. Kedua, melepas sepatu bila di rumah om tante tersebut, menerapkan melepas sepatu dan mengganti dengan sendal yang telah disediakan. 3, mengatakan terima kasih bila diberi sesuatu. Maaf bila tidak sengaja bertubrukan atau menyenggol sesuatu. Dan mohon atau please ketika meminta sesuatu. Keempat, berlaku sopan selama bertamu dan bermain dengan anak-anak yang ada di sana. Kelima, tidak mengambil makanan atau minuman selama belum dipersilahkan. Ucapkan terima kasih setelah dipersilahkan dan mengambil. Keenam, lalu mengambil makanan secukupnya. Karena yang bertamu bukan kita saja. Apabila bertamu di hari raya, di mana lauknya banyak terhidang di meja, katakan mereka ambil yang mereka suka saja dan secukupnya. Karena kita tidak mau anak-anak kita membuang makanan. Baru nanti kalau masih ada dan dipersilahkan menambah lagi, boleh ambil lagi. Ketujuh, kalau ingin menyalakan TV misalnya, mintalah izin kepada tuan rumah, om, tante, saya ingin menyalakan TV. Karena belum tentu cara penggunaan remote controlnya sama dengan yang ada di rumah kita. 8, kita bisa mengajarkan sebelumnya bahwa ini acara sosial. Artinya acara kumpul-kumpul. Seperti mereka juga kumpul main dengan teman-teman di sekolah. Tapi ini di rumah orang. Di rumah Tante Siska. Jadi kita saling menghormati dan menghargai semua teman-teman mama dan teman-teman barunya. 9, ceritakan secara sederhana ini acara apa, tujuannya apa, dan nanti di sana akan ada siapa saja. Ke-10, saat pulang ajak anak juga mengucapkan salam pamit dan berterima kasih. Setelah berkomunikasi dengan anak-anak dan mereka paham, bisa juga kita ajak melakukan role play bersama. Jadi sebelum acara beramah tamah di rumah teman kita tadi, kita ajak anak berrole play. Anak-anak menjadi tamunya dan kita sebagai om dan tante tuan rumahnya. Mereka juga harus merasa nyaman dan kita juga tentunya. Sehingga mereka memiliki kesan dan pengalaman yang baik di diri mereka. Tanamkan etika dan etiketnya. Nah, setelah
di rumah teman kita, kita sebagai orang tua juga menjaga tata krama dan kenyamanan bersama. Misalnya, saat anak-anak berlari-larian, kita tidak berdalih, namanya juga anak kecil, pasti ada ngelitisnya. Bukankah manners itu dimulai dari rumah? Kita tidak menegur atau memarahi anak di depan pemilik rumah dan tamu-tamu yang lain. Kalian jangan lari-lari ya, malu sama tante yang punya rumah. Duduk manis di situ, jangan kemana-mana. Jangan pegang-pegang barang-barang. Kita tidak ingin pemilik rumah trauma sama anak-anak kita. Demikian juga anak-anak kita tidak ingin mereka trauma pada teman-teman kita. Tidak perlu menghukum anak-anak juga. Anak-anak akan stres dan trauma nanti bila kita ajak lagi ke rumah teman kita tersebut. Juga ini tidak mengajarkan manners kepada anak kita. Tidak baik mengumbar emosi kita di hadapan teman-teman yang lain. Berarti juga telah memperlihatkan hal-hal yang bersifat domestik dari kita, keluarga kita. Baik di rumah saudara sendiri maupun teman, perhatikan bertamu di waktu yang tepat dan memberitahukan terlebih dahulu kapan kamu akan datang. Mengajak anak-anak bila memang diundang dan dipersilahkan boleh membawa anak-anak. Bawalah bingkisan untuk pemilik rumah atau anaknya. Ketahui batas waktu berkunjung. Pemilik rumah juga perlu istirahat. Tawarkan bantuan untuk membereskan rumah, mainan anak-anak tadi, mencuci piring dan gelas bila perlu. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.